Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa saat ini kita berada pada era globalisasi, di mana salah satu ciri globalisasi adalah berkembangnya pasar bebas. Apakah yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas merupakan perdagangan antar negara yang tidak melibatkan campur tangan pemerintah dalam beberapa peraturan perdagangan tertentu. Pasar bebas sering disebut juga perdagangan bebas. Contoh organisasi pasar bebas atau perdagangan bebas yaitu Uni Eropa dan MEA. Bagaimana ciri-ciri pasar bebas? Sumber produksi dan alat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan. Terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Dan tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar kecuali pada hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas. Contohnya keamanan negara. Bagaimana dampak positif pasar bebas? 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. 2. Hambatan perdagangan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. 3. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. 4. Meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. 5. Menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. 6. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 7. Peningkatan lapangan kerja. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan 9. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Mari kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya dampak negatif pasar bebas. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Sekarang ini banyak terdapat Miniso yang menjual barang-barang dengan harga yang murah. 2. Bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. 3. Munculnya ketergantungan terhadap negara maju. 4. Bila tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. Dan yang kelima, munculnya sifat konsumerisme. Nah, itu tadi dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas anak-anak. Organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Apa saja organisasi ekonomi tersebut? Pasar bebas membutuhkan sarana organisasi agar proses perdagangan berjalan dengan baik. Jenis-jenis organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas antara lain: 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. ASEAN Free Trade Area. 3. Asia Pacific Economic Corporation. 4. Uni Eropa. Dan 5. World Trade Organization atau WTO. Mari kita bahas jenis-jenis organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas.
Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2006. Hasil KTT adalah ditandatanganinya Deklarasi Cebu yang isinya konsensus diberlakukannya MEA mulai tahun 2015. Semula rencananya 2020. Hal ini menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi seperti barang, tenaga terampil, modal, investasi, dan jasa. 2. AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan suatu kesepakatan dalam bidang ekonomi mengenai sektor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Nah, ini adalah peta negara-negara anggota AFTA. Konsep AFTA adalah penurunan tarif hingga menjadi 0 sampai 5%. Penghapusan pembatasan kuantitatif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif lainnya, dan menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi anggota. Tujuan AFTA 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Untuk meningkatkan daya saing produksi negara-negara ASEAN dalam pasar dunia dengan menghilangkan tarif dan non-tarif barriers. 3. Menarik lebih banyak lagi foreign direct investment. Yang ketiga jenis organisasi ekonomi adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri tahun 1989. Ini adalah peta negara-negara anggota APEC anak-anak berada di lingkar Samudra Pasifik. 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong Cina, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, United States atau Amerika Serikat, dan Vietnam. Anggota APEC disebut ekonomi mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. Apa tujuan APEC? 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi yang keempat, Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat ekonomi Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut dengan European Currency Unit atau ECU.
Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. Perhatikan peta ini anak-anak, yang diberi tanda hijau adalah anggota dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuan MEE: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Yang kelima, World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini berdiri tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya negara berkembang. Nah, ini pertanyaan anak-anak. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Sebutkan 3 ciri pasar bebas. 2. Sebutkan 3 dampak positif pasar bebas. 3. Sebutkan 3 dampak negatif pasar bebas. 4. Jelaskan 3 sumber devisa. 5. Jelaskan organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas dengan mengisi tabel berikut ini. 1. Tentang latar belakang. 2. Keanggotaan. 3. Tujuan dari MEA, AFTA, MEE, APEC maupun WTO. Selamat bekerja. Video berikutnya kita akan membahas tentang masa kemerdekaan. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana yang tertera pada video ini. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.